menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, yang ketiga, peran pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan memiliki beberapa peran utama dalam membentuk kesadaran dan tindakan positif terhadap lingkungan, di antaranya. Yang pertama itu, membangun kesadaran sejak dini. Anak-anak yang memahami pentingnya lingkungan sejak dini cenderung memiliki kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat. Nah, program pendidikan lingkungan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan berkelanjutan. Yang ketiga, sekolah sebagai laboratorium konservasi. Sekolah dapat menjadi contoh nyata dalam menerapkan praktik ramah lingkungan. Yang keempat, inovasi dan riset oleh perguruan tinggi. Universitas berperan dalam menghasilkan teknologi ramah lingkungan dan solusi inovatif. Mengapa lingkungan itu penting? Lingkungan adalah elemen fundamental bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa lingkungan harus dijaga. Nah, yang pertama itu, kita harus menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kita harus menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, kita harus mengurangi dampak perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan di masa depan. Dan yang terakhir itu, kita dapat menjaga kualitas udara dan air agar tetap sehat untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang meningkatnya pemahaman tentang isu lingkungan. Isu lingkungan yang terjadi saat ini perlu mendapatkan perhatian lebih melalui pendidikan. Beberapa isu utama yang harus dipahami oleh masyarakat melalui pendidikan lingkungan antara lain. Yang pertama itu polusi udara dan dampaknya terhadap kesehatan. Yang kedua, peningkatan suhu global akibat perubahan iklim. Yang ketiga, ada krisis air bersih akibat eksplorasi sumber daya air. Yang keempat itu kepunahan spesies akibat deforestasi dan perubahan liar. Nah, mengapa pendidikan lingkungan itu penting? Pendidikan lingkungan itu memiliki banyak manfaat, termasuk yang pertama itu mencegah penyebaran penyakit. Polusi dan limbah dapat menyebabkan penyakit seperti apa? Seperti diare, infeksi pernafasan, dan jantung. Yang kedua itu melestarikan sumber daya alam. Dengan edukasi yang baik, masyarakat bisa menggunakan sumber daya yang bijak. Yang ketiga, mengurangi polusi. Pendidikan dapat meningkatkan kesadaran dalam mengurangi sampah plastik dan emisi karbon. Yang keempat, meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam. Pendidikan lingkungan mengajarkan mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor. Yang kelima, menanamkan kebiasaan hidup sehat. Kesadaran lingkungan juga mencakup pola hidup sehat dengan mengurangi konsumsi bahan berbahaya. Yang keenam, menumbuhkan kesadaran akan perubahan iklim. Masyarakat akan lebih memahami dampak dan cara mengurangi jejak karbon mereka. Yang ketujuh, mendorong inovasi hijau. Pendidikan dapat menghasilkan teknologi dan solusi ramah lingkungan. Yang terakhir atau yang kedelapan, membantu menciptakan kebijakan lingkungan yang lebih baik. Pemahaman yang luas tentang isu lingkungan dapat mendorong kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan. Nah, dampak negatif jika pendidikan lingkungan tidak ditingkatkan. Jika pendidikan lingkungan tidak ditingkatkan, beberapa dampak negatif yang dapat terjadi meliputi yang pertama, kerusakan ekosistem yang lebih parah. Yang kedua, meningkatnya pencemaran dan polusi yang mengancam kesehatan manusia. Yang ketiga, bencana alam yang lebih sering terjadi akibat eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali. Yang keempat, kehilangan keanekaragaman hayati yang berdampak pada keseimbangan ekosistem. Yang terakhir itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan praktik ramah lingkungan. Keberhasilan pendidikan lingkungan di Asia. Beberapa negara di Asia telah berhasil menerapkan pendidikan lingkungan dan memberikan dampak positif bagi ekosistem. Yang pertama itu ada di Jepang. Jepang membuat program pendidikan 3R. Masyarakat Jepang sudah terbiasa memilah sampah sejak dini sehingga tingkat daur ulang di negara ini sangat tinggi. Yang kedua itu ada India. Kampanye Swachh Bharat Abhiyan. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan sanitasi. Yang ketiga itu ada di negara kita, negara Indonesia.
Indonesia membentuk pendidikan konservasi di Taman Nasional. Program edukasi di kawasan konservasi membantu meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pelestarian alam. Keempat itu ada Korea Selatan. Integrasi pendidikan berkelanjutan dalam kurikulum. Pemerintah Korea Selatan memasukkan pendidikan lingkungan dalam kurikulum sekolah sehingga kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan semakin meningkat. Baik adik-adik, itu tadi penjelasan materi dari kakak. Kakak akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Yaitu, pendidikan lingkungan merupakan kunci utama dalam menciptakan generasi yang peduli terhadap lingkungan. Dengan upaya yang tepat, masyarakat Asia dapat berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan memastikan bumi tetap layak